Al-Fatihah wa khususun mu'alif kitab Ad-Da'wah Tamah lil Imam Sayyidina Maulana wa Qudwatuna Al-Hayy Abdullah bin Al-Hayy Abdullah bin Al-Haddad ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengawali kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau menuangkan dalam kitab ini ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka di dalam awal kitab ini, pengantar daripada beliau menulis kitab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh umat, yaitu dan tetaplah memberi peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada daya dan kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memiliki segala takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menuntut kita, bukan Allah yang akan kita tuntut. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Allah tidak akan tertuntut atau dituntut oleh apapun. Allah tidak akan sedikit pun menjadi mulia karena ibadah kita, dan tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah karena kemaksiatan kita. Kita dibuat taat oleh Allah, tidak ada sedikit pun keuntungan oleh Allah. Kita dibuat untuk maksiat, tidak sedikit pun ada kerugian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ini milik Allah. Baik kita digunakan menjadi hamba yang taat, kita dijadikan oleh Allah hamba yang maksiat, ini tidak sedikit pun mengurangi atau menambahkan apa yang Allah punya. Kita menjadi orang yang paling taat di muka bumi ini, seluruh bumi. Seluruh bumi dibuat taat oleh Allah, tidak menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh bumi tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang telah memilih kita menjadi hamba yang taat, atau Allah yang telah memilih kita menjadi hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah. Allah membuat kita kaya, Allah membuat kita miskin, Allah membuat kita taat, Allah membuat kita maksiat, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lumpuh, mampu Allah. Mampu saat ini Allah membuat kita murtad, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu Allah membuat kita langsung menjadi hamba yang soleh, dan itu yang paling kita harapkan. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Mampu, dan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tetaplah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya segala kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan tentang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berbantah-bantahan, jangan kita berdebat untuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu kok begini? Kenapa Allah itu kok begitu?
kenapa Allah kok membuat ini, kenapa Allah kok membuat itu. Bukan wewenang kita membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun manusia memiliki hak untuk mengkritisi, untuk mengatur atau merasa bijak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hamba-hambanya yang menjadi hamba yang saleh, yaitu hamba yang tidak taat kepada Allah, bukan daripada hamba yang soleh, dia hamba yang saleh, yaitu hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjadi hamba yang selalu memperdebatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu memikirkan tentang Allah. Kenapa Allah harus membuat saya seperti ini? Kenapa Allah selalu membuat ekonomi saya kok lemah? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat saya ini menjadi kok berwarna hitam, kok berwarna putih? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memprotes atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita? Itu ketika hamba tersebut yang memang tidak diharapkan menjadi hamba yang soleh. Alhamdulillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan tentang bagaimana orang-orang yang berbantah-bantahan, yang telah banyak berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna yattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan mereka tidak lain hanyalah berprasangka belaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka hanyalah ingin berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kok begini ya, kok begitu ya, itu di dalam hatinya penuh dengan dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah maha murah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan tuan kami, sebagai orang yang mensyafaati kita semua kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dijadikan hamba yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita menjadi manusia-manusia yang terpilih, menjadi hamba yang melanjutkan daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung jika kita bisa duduk di majelis ta'lim, jika kita ikut serta membantu majelis ta'lim, ketika kita bisa berpartisipasi di dalam majelis ta'lim, maka kita menjadi peran daripada yang melanjutkan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW.